dan menjerat hati manusia. Dalam sabda Tuhan hari ini diilustrasikan bahwa pesta pora dan kemabukan itulah yang dapat menggoda dan menjerat manusia ke dalam dosa. Pesta bukanlah suatu dosa, tetapi pesta pora yang berlebihan dengan segala kemabukan membuat manusia itu lupa dan tidak sadar. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 26 November, Pekan Biasa ke-34. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya mulia, Engkau menerangi langkah hidup kami. Semoga kami tidak lagi terjerumus dalam kegelapan dosa, melainkan senantiasa berjalan dalam terang cahaya-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami akal budi untuk menata kehidupan kami. Semoga kami selalu waspada dan siap siaga menerima kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini yang begitu singkat, kita diajak untuk selalu siap sedia, waspada, berjaga-jaga sambil berdoa. Yesus menganjurkan hal ini bukan hanya sekadar berjaga-jaga, tapi juga harus disertai dengan doa. Kata berjaga-jaga dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti bangun, tidak tidur, dan juga berarti menjaga keselamatan dan keamanan. Hal ini juga mengandaikan bahwa tidur itu merupakan suatu kelengahan yang membuat pencuri atau musuh mudah sekali masuk ke dalam rumah kita. Karena itu, berjaga supaya menjaga keselamatan dan keamanan. Dalam konteks rohani, berjaga-jaga ini dapat diartikan sebagai kewaspadaan terhadap musuh yang menggoda dan menjerat
hati manusia. Dalam sabda Tuhan hari ini diilustrasikan bahwa pesta pora dan kemabukan itulah yang dapat menggoda dan menjerat manusia ke dalam dosa. Pesta bukanlah suatu dosa, tetapi pesta pora yang berlebihan dengan segala kemabukan membuat manusia itu lupa dan tidak sadar. Ini merupakan celah yang dapat dimasuki oleh si jahat untuk menggiring manusia menuju kepada kehancuran, menggiring kepada dosa itu sendiri. Oleh karena itu, dalam bacaan hari ini menganjurkan untuk menjaga hati, tetap waspada supaya tidak terjerat oleh kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Kewaspadaan tersebut bukan sekadar berjaga, tapi juga harus disertai dengan doa. Karena jika tanpa disertai doa, kewaspadaan hanya menjadi kekosongan tanpa arah. Sebaliknya, doa itu memberi isi dan mengarahkan intensi sikap berjaga-jaga itu. Lebih dari itu, doa menjadi sarana untuk menetralisir kekuatan jahat yang ada di sekitar kita, maupun yang ada dalam diri kita sendiri. Dengan kata lain, doa itu akan membantu kita dalam bersikap berwaspada dan berjaga. Maka Yesus dalam sabdanya hari ini menekankan nasihat itu kepada kita agar kita selalu berjaga-jaga dan waspada yang disertai dengan doa-doa kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberi kekuatan, kemampuan untuk selalu siap sedia, untuk selalu waspada dan berdoa setiap saat agar kita dijauhkan dari segala godaan-godaan yang ada di hadapan kita. Dan harapan hidupku, ya Tuhanku, tolonglah aku memusatkan budi padamu. Citramu Tuhan, namun tawar daya ingatan, hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku, mimpikan cahaya sinarmu, walau kini hatiku sepi. Ku percaya di Kau di hati, hanya di Kau
gemetar hatiku menghadapi goncangan kalbu. Dalam Dikau tumbuh harapan, ketenangan dan kedamaian. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, sesat jalanku, tunjukkanlah arah padaku. Sering aku tumbang di asa, bangkitkanlah niat dan asa. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.